Halo pioners, halo, balik lagi ya sama Mang Adun. Di video kali ini kita akan bahas soal keberlanjutan dari KYC anak di bawah umur ya, yang waktu di sesi Lestari sempat Mang Adun sampaikan juga pengen Mang Adun bahas. Jadi ini ada informasi singkat sih sebetulnya ya, karena juga ada di kolom komentar, tapi Mang Adun yakin sih sedikit yang pioners tahu soal itu ya. Karena kan mungkin pioners waktu komentar ya komentar saja, nggak sempat baca-baca banyaknya yang seperti itu ya. Dan kebetulan ya Mang Adun juga diingatkan itu, seakan-akan diingatkan itu oleh Pak Sabar SP. Jadi di sini Kamis ya, tadi jam 5.14 itulah sore ya. Assalamualaikum, maaf Mang, saya mau tanya, sebenarnya kalau saya ikutin YouTube Mang Adun ini sudah sering dibahas, tapi ini untuk agar saya lebih yakin lagi. Saya kan akun pi anak yang umurnya baru 16 tahun, saya sudah coba untuk KYC, tapi tetap belum bisa walaupun ada pilihan pakai KIA. Itu gimana ya Mang, kalau nanti sampai tanggal 30 November belum bisa, apa kira-kira menambangnya akan mubazir Mang? Itu aja, terima kasih Mang, salam sehat selalu. Waalaikumsalam Pak Sabar ya. Kebetulan soal informasi KYC anak yang terbaru baru mau saya bahas nanti malam, mudah-mudahan bisa saya update ya videonya. Nah tadi itu karena ada video yang mendesak ya, seperti Mang Adun sering katakan, kalau soal video update itu khususnya kayak aplikasi penambangan atau browser ya, itu akan Mang Adun segerakan. Jadi ya ini ya sekarang saja, nanti setelah Mang Adun buat videonya terus Mang Adun cek-cek lagi, nggak ada yang salah, baru Mang Adun upload ya, nggak apa-apa malam-malam juga. Oke, terima kasih Mang, itu sama-sama Pak Sabar. Nanti agak malaman ya, soalnya tadi saya lihat sudah ada update lagi aja aplikasi Penetoknya. Oke Mang Adun itu. Jadi oke, kita akan masuk langsung ya. Jadi sebetulnya ini ada di notifikasi video itu yang soal biaya transaksi bahkan ya. Tuh di atas bisa pioners lihat komentar pada biaya transaksi 0,00 sekian ya, itu sudah ada sebelumnya. Ini berapa hari yang lalu, entah ya 3 minggu yang lalu tuh kalau dari bacaannya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini dari atas nama akun Pak Jirolu ya. Bahkan komentarnya juga di dalam komentar Pak Nurman nih ya. Ya Pak Nurman mungkin udah sempat baca sih mungkin, tapi ya oke, jadi ini untuk informasi KYC anak yang Mang Adun rasa nih cukup membantu ya, dan jawabannya cukup logis juga karena beliau mengalami. Jadi ya ini bukan dari moderator ataupun core team mungkin seperti itu, tapi beliau mengalami langsung. Mang Adun sering bilang ya, informasi itu dari pioner, investor, vendor, dari mana-mana saja. Jadi kali ini dari pioner atas nama Jirolu. Oke, di sini ya kita bisa Pak Ruski juga sampai komentar ikut di dalamnya ya. Sehat selalu buat semuanya pokoknya. Nah di sini awalnya ya, kata Pak Jirolu nih 7105 1 bulan yang lalu bahkan ya, sekedar info untuk KYC anak pengalaman pribadi, sekarang notif waktunya hilang, nggak ada lagi. Nah jadi buat pioners yang bisa dikatakan KYC anaknya penghitung waktu mundurnya ini berjalan, ini ya di sini pembahasannya. Jadi katanya Pak Jirolu, sekedar info untuk KYC anak pengalaman pribadi, sekarang notif waktunya atau penghitung waktu mundurnya, maksudnya itu hilang, gak ada lagi. Kalau dapat KYC nanti ikutin aja isi KYC sesuai tanggal lahir. Nanti kalau pas di okin, apa tuh okinnya, ada notif di bawah umur 18 tahun, pencet oke aja, nanti di menu mainnet nomor 7 akan hijau. Mungkin sekitar seminggu notif waktunya, sekarang hilang, nggak ada lagi, itu penghitung waktu mundurnya ya. Jadi
seperti di apa namanya, diproses ya. Ini Pak Jirolu nih bisa dikatakan mungkin sekitaran seminggu. Nah, Mang Adun juga mungkin juga ya, ini asumsi Mang Adun, kalau misalkan emang punya gua kok belum hilang juga, padahal sudah melakukan itu apa sih, ada mengisi notifikasi juga sesuai dengan yang seperti di video ini, tapi belum nih penghitung waktu mundur masih berjalan misalkan seperti itu mungkin masih dalam proses ya, bisa ditafsirkan seperti itu. Nah terus tutor ini aku dapat dari moderator resmi, dari moderator ternyata ya, tapi dari moderator resmi ini katanya ya. Terus nyambung ke Pak Jirolu seperti itu ya. Kirain Mang Adun tuh dari Pak Jirolu saja, mungkin Mang Adun gagal fokus ya. Kita lanjutkan, dan posisi sebelum QWC notif waktu masih berjalan, kurang 40 hari lagi suruh QWC. Terima kasih, semoga membantu. Oke, Mang Adun ucapkan terima kasih ya buat yang pioner siapapun itu yang menambahkan informasi, sangat penting buat pioner lain yang juga sama membutuhkan ya informasi seperti itu. Nah terus Mang Adun balas, apa jangan-jangan fitur untuk QWC di bawah umur berarti sudah selesai ya Pak? Oke. Terus kata Pak Jirolu, nggak tahu juga Bang, sekarang punya anak masih berjalan normal. Posisi nomor 7 hijau, tinggal 8 sama 9. Mungkin ini yang buat ngakalin sistem supaya waktunya terjeda dan hilang. Oke. Tapi kalau aku pencet QWC di browser akan ada pengisian QWC, tapi punya anak teman yang belum ikut QWC notif waktunya masih ada. Oh, masih muncul terus. Jadi yang belum ikut QWC notifikasi tuh. Jadi ada istilah di sini QWC notif ya, gitu. Jadi ya yang waktu itu pernah kita bahas sih ya, yang muncul di dashboard langsung seperti itu. Yang waktu itu Jatin Gupta kalau nggak salah itu yang mempublikasikan ya seperti itu. Jadi seperti itu. Nah terus satu lagi, Mang punya anak temen dulu sempat nekat ikut QWC sebelum ada info resmi dari moderator. Nah ini ini informasi resmi dari moderator, tapi yang sebelumnya nih katanya temennya juga katanya dulu sempat nekat ikut QWC sebelum ada info resmi dari moderator. Alhasil notif waktu QWC sekarang berganti ke notif migrasi, dan itu mungkin gak bakal ketolong soalnya syarat migrasi harus lulus QWC, sedangkan punya anak temen belum bisa QWC. Waduh, ya harus bisa QWC betul ya gitu. Terus update beberapa waktu lalu kabarnya fitur anak untuk QWC anak sedang dirancang tapak gitu kan, tapi kabarnya lagi banyak negara yang belum mendukung undang-undang QWC anak ya. Itu yang terupdate ya, Mang Adun dapat juga dari moderator, dari banyak lah pokoknya seperti itu. Terus ya dulu sempat juga moderator bilang kalau ada notif QWC di HP anak suruh di skip dulu. Nah ya, itu dulu pernah ada seperti itu gitu. Nah terus Pak Jirolu nih menambahkan lagi, betul Mang katanya, terus untuk QWC anak memang belum bisa soalnya harus nunggu 18 tahun. Cara ini cuman bisa buat menghentikan waktu saja, maksudnya penghitung waktu mundurnya gitu ya, gitu mungkin agar koin tidak hilang karena keblokir habis waktu. Nanti tetap QWC anak nunggu umur 18 tahun sampai punya KTP. Nah, poinnya ada di sini ya. Poinnya ini ada di sini. Jadi QWC anak yang atas dari moderator resmi kata Pak Jirolu nih, yang diinformasikan oleh Pak Jirolu, poinnya ada di sini. Jadi yaitu untuk menghilangkan penghitung waktu mundurnya. Seperti itu, supaya penghitung waktu mundurnya itu berhenti atau dijeda oleh sistem, sehingga koin QWC anaknya itu yang untuk anak di bawah umur itu bisa berhenti, dijeda oleh sistem, sehingga ya nanti akan selamat koinnya itu. Seperti itu ya. Terus oke, baik Pak, terima kasih atas tambahan informasinya. Dulu Pak Erikson juga pernah memperlihatkan videonya menggunakan KIA. Emang sudah ada pilihan-pilihannya menggunakan KIA
ya. Waktu itu Pak Erikson pernah Mang Adun buatkan juga videonya. Terus oh ya Pak, nah ini Mang Adun penasaran ya. Setelah beberapa hari membahas soal ini sama Pak Jirolu ya, karena Mang Adun pengen update, waktu itu belum terupdate juga dan baru sekarang update-nya ya, menginformasikan kepada pioners ya. Akhirnya Mang Adun mencoba untuk lebih memperjelas seperti itu ya, menanyakan kembali kepada Pak Jirolu. Oh ya Pak, untuk KYC anak saat mengisi formulir itu sebenarnya ada pilihan menggunakan KTP atau KIA, kartu identitas anak, atau bagaimana Pak? Nah, tadi komen balasanku masuk nggak ya? Oh, yang mana nih? Komentar di video yang mana Pak? Nggak ada kayaknya Pak, cuma baru yang ini yang masuk dan ada terbaca di kolom komentar yang sama ya di sini ya. Nanti aku kirim lagi kalau belum masuk katanya. Nah, di sini ternyata ya. Tuh, jadi kata Pak Jirolu, saya ingat KYC yang baru ini pertama muncul akan disuruh ngisi negara, kartu identitas yang dipilih, dan isi tanggal lahir, itu aja sebelum berlanjut ke yang lain. Waktu itu aku pilih KTP karena pikirku nanti pas KYC umur 18 tahun kan juga KTP yang digunakan, bukan KIA. Nanti pas diklik OK akan muncul notif belum bisa KYC karena belum 18 tahun. Nanti diklik OK aja lagi katanya. Kalau dipencet back nanti tampilan KYC akan ada garis hijau separoh tapi bukan garis oranye tentatif. Kita kembali aja tutupi browsernya. Nanti di posisi checklist mainnet di nomor 7 akan berubah hijau. Kok bisa hijau padahal belum KYC? Nah, itu aku nggak tahu juga, mungkin sistem yang baru memang dibikin begitu untuk menjeda waktu yang berjalan agar tidak keblokir dan hilang koinnya. Sekarang waktunya sudah hilang dan nggak ada lagi dan normal seperti dulu lagi. Jadi penghitung waktu mundurnya itu udah hilang ya. Terus oke, baik Pak, saya berniat untuk membagikan informasi ini kepada pioners yang nantinya saya gabungkan dengan informasi dari moderator juga Pak. Oke, jadi tadi ya yang informasi-informasi dari moderator itu Mang Adun juga kemarin udah sempat nanya sih, Pak moderator nih ada informasi terbaru nggak dari KYC anak gitu. Alhamdulillah ya. Nggak ada balasan di room chat, udah berapa kali nanya seperti itulah, entah kenapa. Oke, jadi ini katanya Pak Jirolu ada beberapa poin yang bisa kita ambil ya. Yang pertama itu isi ya gitu, isi untuk KYC anaknya dan pilihannya itu pilih KTP. Itu poin pertamanya ya. Setelah mengisi tanggal, negara dan sebagainya itu isinya pilihnya itu KTP. Itu satu poinnya. Yang kedua, ini berlaku ya untuk memberhentikan penghitung waktu mundurnya. Seperti itu. Supaya apa? Karena kalau penghitung waktu mundurnya itu masih terus berjalan sampai yang sekarang itu 30 November ya, kalau nggak salah diperpanjang oleh Pikor Tim. Kalau misalkan penghitung waktu mundurnya itu masih terus berjalan, itu ya bisa dikatakan tidak akan selamat dan hanya disisakan koin yang 6 bulan menambang saja, kabarnya seperti itu. Nah, kalau misalkan udah banyak kan sayang ya. Jadi ini tips dan katanya dari moderator resmi, kata Pak Jirolu ya, monggo dipraktekkan saja bagi pioners yang barangkali memiliki akun anaknya yang penghitung waktu mundurnya berjalan seperti itu. Nah, timbul pertanyaan ya, Mang gimana ngisinya kalau misalkan notifikasi KYC-nya itu belum saya terima atau belum ada untuk KYC-nya? Pernah Mang Adun dapatkan ya. Yang pertama yaitu sering-sering masuk ke KYC di P-Browser. Itu satu ya. Terus yang kedua, dan klik petirnya jangan sampai telat ya. Mudah-mudahan ya ketika kita klik petir itu kan ada verifikasi wajah, lakukan saja verifikasi wajah ya, verifikasi wajah anaknya, karena kan itu ya. Ini di sini juga ya, kata moderator nih waktu makanya ini mau dikatakan ini gabung dengan informasi moderator ya.
kata moderator di video sebelumnya itu bagi validator yang sudah aktif lagi. Kalau misalkan ada bisa dikatakan menemukan ya video misalkan ada seorang anak didampingi sama orang tuanya, itu jangan coba-coba disetujui. Oke, itu langsung kita skip saja atau keluar saja ya. Itu karena apa? Itu berbahaya, nanti akan kena peringatan akun kita, bahkan itu resiko tertingginya akan di nonaktifkan juga itu ya, mungkin tugas validatornya tuh ya. Itu informasi tambahan. Jadi yang masuk ke logis Mang Adun ya, masuk logikanya yaitu ketika nanti misalkan ada verifikasi wajah nih, misalkan untuk anaknya itu lakukan sendiri saja ya, cuman dengan diarahkan itu, misalkan ikuti kanan kiri, nengok atas bawah kan, seperti itu. Anaknya dikasih tahu seperti itu. Jadi anaknya saja sudah, karena ini nyambung dengan apa yang diinformasikan sama Pak Jirolu ketika memilih informasi di situ kolom KTP ya, yaitu kan foto anaknya di situ. Ketika nanti sudah 18 tahun yang dipilih ya KTP gitu kan, pokoknya akan mungkin nanti dikirimkan KYC ulang terus sama Pikor Tim, seperti yang sering Pikor Tim katakan ya. Itu jadi komitmen selama kita manusia nyata itu tidak akan ditinggal. Oke, jadi ini hanya untuk menyelamatkan koin pai kita, koin pai anak kita ya, yang KYC anak yang penghitung waktu mundurnya berjalan jadi berhenti. Oke ya, semoga bisa dipahami ya, benar. Jadi ini dia yang dari kemarin pengen banget Mang Adun update. Terima kasih buat semuanya ya. Ya buat Pak Jirolu juga ini khusus ya, mengucapkan terima kasih karena sudah berbagi informasi bahkan pengalaman pribadi dan sudah terbukti. Oke, baik benar ya, semoga cukup jelas. Satu lagi, bukan satu lagi ya, Mang Adun ingatkan yang diisi itu KTP, dan yang kedua poinnya ya, yang kedua itu hanya untuk memberhentikan penghitung waktu mundurnya. Jadi kalau misalkan wah Mang ini kok belum lulus, ya memang ini bukan untuk meluluskan soal KYC dan migrasinya, bukan. Ini hanya untuk penghitung waktu mundurnya supaya dijeda oleh sistem sehingga koin pai anak kita itu jadi aman, jadi tidak hangus. Paham ya? Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi Pansrok yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Bye bye.